Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan oleh kasih Tuhan Yesus untuk melakukan berbagai tugas dan aktivitas kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini, Rabu tanggal 30 November 2022, menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dikatakan demikian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, hidup yang bermakna. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, banyak berdampak bagi kelangsungan hidup manusia, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Perusahaan besar banyak yang tutup, menjadikan karyawan dan pegawai perusahaan diberhentikan. Krisis ini membuat banyak orang harus bergulat untuk mempertahankan hidup. Karenanya kecenderungan untuk memandang kebutuhan diri sendiri menjadi sangat besar. Tidak sempat lagi memandang keluar dan melihat kebutuhan orang lain karena terlalu sibuk memandang dan memikirkan ke dalam diri sendiri. Oleh karenanya seringkali masalah sosial, politik dan ekonomi menghasilkan manusia yang individualistik, pribadi yang hanya berorientasi kepada dirinya sendiri, bahkan lebih luas hanya kepada keluarga dan gereja. Padahal kita terpanggil bukan hanya di kalangan lingkungan gereja saja, tetapi juga kepada mereka yang di luar gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekristenan menolong setiap orang untuk hidup dengan benar, hidup yang bermakna dan berguna, hidup untuk berbagi yang harus dirasakan oleh orang lain juga. Berkat Tuhan yang kita miliki tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, keluarga, dan gereja saja, melainkan oleh orang yang ada di luar gereja. Hidup yang didapatkan dari kematian Kristus seharusnya membawa kita untuk lebih giat dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mengatakan, "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk hidup memuliakan Tuhan. Hidup yang berjalan sesuai kehendak dan tujuan Allah. Hidup yang bermakna bagi diri sendiri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Sadarkan kami Tuhan untuk melihat bahwa semua orang yang beriman harus dilihat sebagai milik Kristus, yaitu mereka yang sudah mengecap kasih Kristus dan Kristus berkorban untuk mereka juga, karena hidup mereka sesama orang percaya sama-sama berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, harus
hidup di dalam kasih Kristus, saling mengasihi, saling tolong-menolong, dan saling menghormati. Bantu kami Tuhan, supaya hidup kami tidak hanya berorientasi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi supaya kami selalu memuliakan Tuhan dengan membuat kebaikan bagi orang lain. Hidup kami bermakna bagi orang lain dengan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak egois dan tidak individualistis, tetapi mau rela berkorban untuk kebaikan bagi sesama dan orang lain. Berkati para pendengar renungan pagi ini, mereka yang mencintai Tuhan dan merindukan pertolongan-Mu, yang percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala persoalan, masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa masalah yang kami hadapi tidaklah lebih besar dari kuasa Tuhan, dan tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang dapat menghalangi dan memisahkan kasih Tuhan dari kami umat-Mu yang selalu memanggil nama-Mu. Buatlah segala usaha dan pekerjaan kami berhasil. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan, yang lemah kiranya Tuhan topang, dan yang berduka kiranya Tuhan hibur. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.